Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di mata kuliah IT for Business. Untuk episode kali ini saya akan membahas chapter ke-10, yaitu Supporting Decision Making atau mendukung pengambilan satu keputusan tertentu. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk dan penggunaan dukungan keputusan dalam perusahaan e-bisnis. Kemudian mengidentifikasi alternatif peranan dan pelaporan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, memaparkan bagaimana processing analytical online dapat memenuhi kebutuhan informasi penting dari para manajer. Dan yang keempat di sini adalah menjelaskan konsep sistem pendukung keputusan dan perbedaannya dengan sistem informasi manajemen tradisional. Kemudian lanjutannya di sini adalah untuk menjelaskan bahwa sistem-sistem informasi berikut dapat mendukung kebutuhan informasi para eksekutif, manajer, dan profesional bisnis lainnya, yaitu sistem informasi eksekutif, portal-portal informasi perusahaan, portal-portal pengetahuan perusahaan. Kemudian mengidentifikasi bahwa jaringan syaraf atau neuro, logika samar, algoritma genetik, realitas maya atau virtual reality, dan agen-agen kecerdasan buatan dapat digunakan dalam bisnis. Yang berikutnya di sini adalah contoh-contoh dari cara-cara sistem pakar atau expert system dapat digunakan dalam situasi-situasi pengambilan keputusan bisnis. Decision Support System atau kita singkat saja DSS, ini merupakan bagian dari sistem informasi bisnis atau teknologi informasi, termasuk sistem berbasis pengetahuan atau informasi untuk mendukung proses pengambilan suatu keputusan. Nah, DSS itu sendiri adalah suatu bentuk sistem informasi manajemen yang secara khusus dibuat untuk mendukung perencanaan dan stakeholder dalam pengambilan keputusan tertentu. DSS dapat mencerminkan berbagai konsep dari pengambilan keputusan dan kondisi yang berbeda-beda, dan akan sangat berguna untuk keputusan yang semi terstruktur atau permasalahan yang tidak terstruktur, di mana proses pengambilan keputusan ditingkatkan dengan dialog interaktif antara DSS dan penggunanya. Sebagai contoh ini, contoh yang paling sederhana ya. Misalkan Anda mempunyai rumah di Lawang, kemudian mau kuliah ke kampus ya. Ada dua alternatif. Yang pertama, nebeng mobilnya teman, atau yang kedua naik angkutan umum. Kalau kita lihat dari sisi waktu, kalau nebeng itu 30 menit sudah sampai. Kalau naik angkutan umum harus oper 2 kali. Nah, membutuhkan waktu 2 jam. Kalau biayanya, dari sisi biayanya, ini yang mendukung keputusan. Yang lain lagi adalah biaya. Kalau nebeng ya gratis ya. Kalau naik angkutan umum ada biayanya 10.000. Artinya 2 kali oper, misalkan sampai terminal 5.000, terminal sampai kampus 5.000 lagi, sehingga 2 kali perjalanan totalnya adalah 10.000. Kemudian alternatif pemikiran yang ketiga terkait dengan kenyamanan. Kalau nebeng ya karena mobil pribadi ya, kenyamanannya cukup nyaman. Kemudian kalau naik angkutan umum ya agak payah. Kenapa? Karena campur dengan penumpang lain. Ada yang membawa ayam, ada yang membawa kelapa, membawa sayur mayur, dan lain sebagainya. Nah, sisi yang lain lagi dari sisi penampilan, yaitu kalau nebeng itu penampilannya masih rapi, gaul, dan lain sebagainya ya, masih wangi. Sedangkan kalau sudah campur dengan penumpang lain di angkutan umum, nah ini alternatifnya ya payah lagi. Kenapa? Karena yang dari rumah
sudah pakai parfum yang wangi, sekarang campur dengan penumpang lain yang mungkin bawa ayam, bawa sayur mayur, bawa ayam dan lain sebagainya, sehingga aromanya sudah bercampur semuanya. Nah, ini ada dua keputusan. Nah, DSS ini menampilkan alternatif keputusan ini. Bisa nebeng mobilnya teman atau bisa naik angkutan umum. Nah, ada alternatif. Kalau nebeng mobilnya teman harus tepat waktu. Jika terlambat 1 menit saja mungkin akan ditinggal. Sehingga kalau sudah tertinggal, ya harus naik angkutan umum. Sehingga harus memanfaatkan waktu 2 jam lebih awal sebelum perkuliahan. Kuliah jam 10 katakanlah, harus berangkat jam 8 supaya tepat di kampus jam 10. Ya, karena membutuhkan waktu 2 jam. Nah, naik angkutan umum pun ada dua alternatif di sini. Ada pilihannya, ada dua, naik taksi atau taksi online. Nah, ini juga ada alternatifnya ya. Atau naik angkutan umum mikrolet ya. Dari sisi waktu, kalau naik taksi ataupun taksi online mungkin 20 menit ya. Kemudian naik angkutan umum mikrolet tadi mungkin tetap 22 jam ya. Mungkin tetap 2 jam. Biayanya, dari sisi biaya, kalau naik taksi itu misalkan harus menyediakan uang tunai 50.000. Misalkan seperti itu. Harus menyediakan uang tunai 50.000. Tapi kalau misalkan di dompet kita tidak ada uang tunai 50.000 atau kurang dari 50.000, maka alternatif kedua harus naik angkutan umum. Angkutan umum harus menyediakan uang 10.000. Dari kenyamanan, karena taksi online atau taksi ya itu kenyamanannya mantap karena wangi dan lain sebagainya ya, karena benar-benar dirawat angkutannya. Tapi kalau dari sisi angkutan umum ya saya katakan tadi bahwa akan bercampur dengan penumpang yang lain yang membawa kebutuhan-kebutuhannya berbeda-beda ya. Ada yang dari pasar, ada yang dari tempat lain dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi penampilan itu tetap necis dan rapi ya kalau pakai taksi atau taksi online. Tapi kalau naik angkutan umum ya tadi aromanya sudah bercampur dan baju kita sudah lungset atau sudah tidak rapi lagi. Nah, ini ada dua keputusan. Alternatifnya terkait dengan sisi waktu dan sisi biaya ya. Sisi waktu, kalau misalkan kita kuliah jam 10 tapi kita sudah ketinggalan sudah jam 9 ya. Nah, naik angkutan umum berarti kita akan telat. Tapi kalau naik taksi masih ada waktu, cukup 20 menit sampai di kampus. Tapi kalau naik taksi katakanlah harus menyediakan uang 50.000, tapi naik angkutan umum menyediakan uang cuma 10.000. Nah, ini ada dua keputusan alternatif. Nah, ini contoh pola pemikiran dari decision support system. Nah, decision support system yang paling sederhana itu sudah ada di aplikasi handphone kita masing-masing. Masing-masing artinya apa? Di smartphone kita sudah ada sebenarnya DSS. Nah, contoh yang paling gampang adalah program aplikasi Google Map ya. Kita mau menuju ke alamat tertentu, katakanlah di Kota Malang ya. Di Kota Malang, kita dari pinggiran Kota Malang misalkan. Maka kalau kita pakai Google Map akan diarahkan melalui jalan-jalan tertentu sehingga kita sampai di alamat yang kita tuju. Tapi kalau misalkan kita tidak memenuhi jalan tersebut atau jalan tersebut misalkan dibuntu karena ada hajatan warga misalkan, kita pakai alternatif jalan lain, akan diarahkan lagi sampai ke tujuannya. Jadi sehingga akan membentuk satu pohon keputusan. Nah, pohon keputusan, alternatif pengambil keputusannya adalah orangnya sendiri atau manajernya sendiri. Yang memberikan alternatif adalah sistem. Jadi DSS di sini bukan mengganti peran manajer dalam mengambil satu keputusan, tapi memberikan alternatif keputusan kepada manajer dalam membantu pengambilan suatu keputusan-keputusan tertentu terkait dengan bisnis. Pengambilan keputusan atau decision maker adalah kondisi ketika seseorang mengalami keraguan akan pilihan yang mana yang harus diambil
ketika terdapat satu atau dua capaian atau kondisi di masa depan yang diinginkan. Ya, tadi dikatakan ada dua alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu berarti kan lebih dari satu capaian atau kondisi yang akan dialami berikutnya. Kemudian dua atau lebih langkah-langkah yang dapat ditempuh dan langkah-langkah tersebut sama efektif dan efisiensinya. Yang ketiga, adanya faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, dukungan keputusan dalam bisnis, ini perusahaan berinvestasi dalam rangka aplikasi mendukung keputusan ya. Keputusan ini terkait dengan berbasis data untuk membantu mereka merespon hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu merespon atau keinginan untuk mengubah kondisi pasar sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan tadi. Kemudian mengetahui kebutuhan dari pelanggan. Nah, kalau sudah mengetahui kebutuhan dari pelanggan, maka perusahaan bisa mencari produk-produk yang bisa menutupi kebutuhan dari pelanggan, sehingga akan selalu produknya dibutuhkan oleh pelanggan tadi. Kemudian ini dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah informasi untuk manajemen atau sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua, data untuk pendukung keputusan atau DSS tadi ya. Ini berbasis data semuanya. Kemudian yang ketiga di sini adalah sistem informasi lainnya. Tingkatan pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini model piramida teori keputusan manajerial. Jadi semakin puncak ya, semakin tidak terstruktur. Semakin ke bawah semakin terstruktur. Tengah-tengah di sini adalah semi terstruktur. Ya, jadi keputusan-keputusan strukturnya jadi yang paling terstruktur itu adalah yang paling bawah, kemudian semi terstruktur, kemudian tidak terstruktur. Kaitannya dengan karakteristik informasinya. Semakin ke atas di sini maksudnya adalah semakin bersifat khusus ya. Ad hoc itu maksudnya bersifat khusus. Kemudian semakin ke atas juga semakin tidak terschedule. Kemudian ringkas, jarang terjadi, kemudian kaitannya dengan masa depan, ya. Kemudian juga terkait dengan semakin ke atas semakin ke arah eksternal, kemudian arealnya jauh lebih luas karena terkait dengan strategic management di sini ya. Ini berarti hubungannya dengan eksekutif dan direktur, itu yang paling piramida yang paling atas. Kemudian yang di posisi tengah di sini adalah manajemen teknik, ini kaitannya dengan business unit manager atau self directed team, ya, tim yang berhubungan dengan technical juga ya. Ini tengah-tengahnya. Kemudian di paling bawah di situ adalah tingkat manajemen operasional terkait dengan manajer operasional dan self directed team. Nah, semakin ke bawah karakteristik dari informasinya ini ditentukan dulu sebelumnya. Karena sudah terstruktur, berarti dari waktu ke waktu keputusan yang diambil ya seperti itu terus ya, ditentukan dulu sebelumnya. Kemudian selalu ada schedule-nya, kemudian ada detailnya, tidak ringkas tapi ada detail spesifikasi terkait dengan keputusan tadi. Nah, kalau durasinya semakin ke bawah semakin sering, kemudian tidak melihat ke depan tapi melihatnya ke belakang historinya ya, atau sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya selalu mengambil keputusan A, maka manajer tersebut akan mengambil keputusan A juga. Kemudian sisi ruang lingkupnya adalah internal. Kalau yang semakin ke atas adalah eksternal, kalau semakin ke bawah adalah sisi internal. Kemudian fokusnya menjadi lebih sempit ya, lebih sempit. Nah, ini kaitannya dengan keputusan-keputusan apa? Produksi, keputusan untuk memberhentikan mesin produksi, membeli bahan dan lain sebagainya. Nah, itu keputusannya sudah fokus menyempit ya, tidak area lebar lagi atau luas. Itu karakteristik dari informasi. Berikutnya kualitas dari informasi. Nah, produk informasi menjadi lebih bernilai karena atribut, karakteristik dan kualitas dari informasi tadi. Jadi informasi yang sudah usang atau sudah kadaluarsa
out of date. Nah ini ya, tidak akurat atau sulit dipahami, memiliki nilai yang jauh lebih sedikit daripada yang sebaliknya ya. Yang update tentunya nilainya lebih besar ya. Yang akurat tentunya nilainya juga lebih besar. Kemudian yang gampang dipahami, ini yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, informasi memiliki 3 dimensi. 3 dimensi sistem informasi atau informasi adalah yang pertama time, terkait dengan waktu. Berarti waktunya harus terkini, update ya, tidak usang. Kemudian konten, punya konten yang dituju ya, atau kandungan atau isinya ya, itu sesuai dengan keputusan yang diambil. Kemudian form atau bentuknya itu menyesuaikan dengan keputusan juga yang diambil dari seorang manajer tadi. Berikutnya atribut kualitas informasi. Nah ini kalau dimensinya bisa muncul 3 dimensi. Nah kalau misalkan dari sisi atas itu kan ya, berhubungan misalkan satu data berhubungan dengan ketepatan waktu, mata uang misalkan, frekuensinya sering tidak, periode waktunya kapan. Nah itu dalam satu dimensi yang waktu gitu kan ya. Kemudian dari sisi bentuk ya, dari sisi bentuk yang sampingnya misalkan, ini kaitannya dengan kejelasan, detailnya bagaimana, ordernya bagaimana, penampilannya bagus atau tidak, medianya apa. Nah itu kaitannya dengan form, bentuk ya. Kemudian terkait dengan kandungan atau konten ya, kontennya akurasinya bagaimana terkait dengan konten, sesuai tepat atau tidak ya. Kemudian relevansinya bagaimana, kemudian kelengkapannya, konsistensi, area, dan performanya bagaimana. Itu kaitannya dengan konten. Nah, struktur keputusan sesuai dengan piramida keputusan tadi ada 3 struktur keputusan. Yang pertama terstruktur, ini di tingkat operasional. Yang kedua tidak terstruktur, sifatnya strategis. Yang ketiga semi terstruktur atau taktis. Satu persatu kita bahas. Yang terstruktur di sini adalah keputusan terkait dengan prosedur yang harus diikuti saat keputusan diperlakukan dapat ditentukan sebelumnya. Jadi keputusan operasional di tingkat paling bawah yang dari waktu ke waktu selalu event dan kejadiannya sama, sehingga keputusannya sudah pasti ditebak akan mengambil keputusan A. Itu kan ya, terstruktur selalu ada. Atau keputusan B karena misalkan sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua tidak terstruktur atau strategis, ini adalah sebagian besar prosedur keputusan yang harus diikuti tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ini kaitannya dengan strategis ya, kaitannya dengan tingkat direktur utama atau eksekutif, kaitannya dengan melihat peluang pasar. Nah, peluang pasar tersebut tidak bisa diprediksi sebelumnya. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya konsumen beralih produk, ada kalanya kebutuhannya bisa berubah dan lain sebagainya. Itu adalah keputusan strategis yang tidak ada contohan-contohan dari sebelum-sebelumnya. Kondisi pasar, nah, ini mungkin contohnya dari perusahaan-perusahaan yang lain mungkin. Kemudian yang ketiga di sini adalah keputusan yang semi terstruktur atau taktis. Ini adalah prosedur keputusan dapat ditentukan sebelumnya, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang benar. Artinya apa? Artinya sudah pernah terjadi dan keputusannya ada yang mengambil keputusan A, ada yang mengambil keputusan B, ada yang mengambil keputusan C misalkan dari beberapa manajer yang lalu. Nah, manajer yang sekarang, nah alternatifnya bisa mengambil A, bisa mengambil B, bisa mengambil C. Dan keputusan yang diambil belum tentu bisa benar. Karena ya tadi, historinya tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang benar tadi. Itu kaitannya dengan struktur keputusan. Nah, berikutnya kaitannya dengan decision support system atau sistem pendukung keputusan. Kalau kita bandingkan sistem informasi manajemen dengan DSS, itu perbedaannya di mana?
kalau terkait dengan dukungan keputusan yang disediakan, kalau sistem informasi manajemen ini adalah memberikan informasi tentang kinerja organisasi atau kinerja dari manajemen tadi. Sedangkan kalau di DSS ini memberikan informasi dan teknik untuk menganalisis suatu masalah tertentu sehingga memudahkan manajer dalam mengambil keputusannya tadi. Kemudian kalau dari sisi bentuk dan frekuensi informasinya, kalau sistem informasi manajemen ini laporan dan tanggapan berkala, tahunan, misalkan bulanan dan lain sebagainya, kecuali ada permintaan dan ada ditekan sama manajer yang di atasnya harus hari ini menyediakan laporan tertentu. Nah, itu lain perkara ya. Kemudian kalau DSS di sini adalah pertanyaan dan tanggapan yang interaktif. Ada event apa, ada permasalahan apa, sehingga bisa dimunculkan satu alternatif dari keputusan event itu tadi. Kemudian dilihat dari format informasinya. Kalau sistem informasi manajemen, formatnya tetap dan telah ditentukan sebelumnya. Ini kalau sistem informasi manajemen. Sedangkan kalau DSS, formatnya bersifat ad hoc atau bersifat khusus, ya. Kemudian fleksibel dan mudah beradaptasi karena sesuai dengan event yang ada tadi atau yang dialami oleh manajer yang bersangkutan pada waktu tertentu. Kemudian terkait dengan metodologi pemrosesan informasi, kalau manajemen informasi sistem, ini informasi yang dihasilkan oleh ekstraksi dan manipulasi data-data bisnis yang ada. Jadi dari data-data historisnya, nah itu diekstrak, kemudian dirangkum, benar ya, dirangkum, kemudian dimanipulasi, kemudian untuk proyeksi-proyeksi ke depan. Itu kan ya. Terkait dengan DSS, di sini adalah informasi yang dihasilkan oleh pemodelan analisis data bisnis yang ada, sehingga bisa membantu seorang manajer dalam mengambil satu keputusan tertentu tadi. Itu perbedaan antara sistem informasi manajemen dan DSS, Decision Support System. Kemudian tren dukungan keputusan. Nah, ini fokus pada kelas aplikasi yang muncul, yaitu berupa dukungan keputusan yang sifatnya adalah individu. Tidak bisa digeneralisasi karena eventnya selalu berbeda, sifatnya individu ya. Kemudian adanya pemodelan ya, kemudian pengambilan informasi dari data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan atau event yang muncul tadi. Kemudian terkait dengan data warehousing, ini kaitannya dengan gudang data, datanya harus mencukupi. Kemudian skenario bagaimana jika, ya. Jadi ada permasalahan, selalu ada pertanyaan, bagaimana jika seperti ini? Nah, ini akan memunculkan satu keputusan tertentu. Bagaimana jika berbeda lagi ya? Akan muncul alternatif yang lain lagi. Nah, itu skenario bagaimana jika. Kemudian terkait dengan pelaporannya, juga ada pelaporan tersendiri tentang dukungan keputusan yang harus diambil. Berikutnya terkait dengan aplikasi bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis, aplikasi kecerdasan bisnis atau bisnis intelijen di sini ini menyangkut ada 5 hal, yaitu terkait dengan DSS ya, Decision Support System, kemudian Knowledge Management System, pengetahuan perusahaan tentang produk, pasar dan lain sebagainya ya. Kemudian Online Analytical Processing terkait dengan pengambilan juga keputusan dari analisis statistik yang ada untuk proyeksi masa depan. Kemudian terkait dengan data mining atau penggalian data. Kemudian terkait dengan Management Information System, yaitu informasi yang ditujukan untuk manajemen perusahaan. Sistem pendukung keputusan atau DSS ini adalah sistem pendukung keputusan yang menggunakan yang berikut ini untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis yang semi terstruktur, yaitu model analitik, kemudian database yang sifatnya khusus terkait dengan event yang muncul atau kejadian yang ada, kemudian wawasan dan
penilaian pembuat keputusan itu sendiri atau seorang manajer tadi. Kemudian yang keempat yaitu proses pemodelan interaktif berbasis komputer. Sistem DSS ini dirancang untuk menjadi sistem ad hoc atau sifatnya yang khusus ya, dengan respon yang cepat yang dimulai dan dikendalikan oleh pembuat keputusan tadi. Jadi pengambil keputusan tetap di tangan manajer, bukan di tangan sistem. Sistem akan memberikan satu informasi alternatif dari keputusan-keputusan yang ada. Nah, ini terkait dengan DSS komponen. Nah, ini terkait dengan yang paling atas yaitu perangkat lunak ya, perangkat lunak yang lama itu yang bagaimana ya? Apakah support dengan sistem yang baru atau tidak? Kemudian terkait dengan web browser karena biasanya berbasis web ya. Kemudian dan software lainnya yang mendukung. Nah, ini. Kemudian di tingkat yang kedua di situ terkait dengan interface keamanan dari pengguna. Nah, hyperlink multimedia untuk menampilkan data dan event yang terjadi. Kemudian visualisasinya bisa muncul dengan 3 dimensi atau visual nyata. Nah, visual nyata artinya manusianya benar-benar manusia ya, bukan film kartun yang di 3 dimensikan. Nah, kemudian terkait dengan yang kotak di tengah itu yang berhubungan yaitu fungsi manajemen model ya. Model fungsi manajemen tadi terkait dengan analisis pemodelan dan analisis statistik yang ada. Nah, kemudian didukung lagi oleh fungsi data manajemen. Nah, ini data yang sudah diekstrak karena data big data itu data yang demikian banyak sehingga harus diekstrak, dikumpulkan supaya filenya jadi kecil ya. Nah, terkait dengan ekstraksi data, terkait dengan validasi, terkait dengan sanitasi, terkait dengan integrasi dan replikasi data. Nah, data kalau misalkan replikasinya terlalu banyak, ini juga akan membebani hard disk atau data storage dan juga membingungkan bagi penggunanya. Itu kan ya. Nah, kemudian, ini diambil dari beberapa fungsi di tingkat yang paling bawah terkait dengan data storage tadi. Ya, diambilkan misalkan untuk data operasional, kemudian data pasar, data penjualan, data akun pelanggan. Nah, ini kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Nah, ini merupakan komponen dari DSS, Decision Support System, yang akan membantu manajer dalam mengambil satu keputusan-keputusan bisnis. Dasar model DSS. Model dasar di sini adalah komponen perangkat lunak yang terdiri dari model yang digunakan dalam rutinitas komputasi dan analitis yang secara matematis mengekspresikan hubungan antar variabel. Nah, variabel yang ada untuk keputusan bisnis yaitu tadi ya, mungkin ada data pasar, ada data produksi, ada data pelanggan dan lain sebagainya. Nah, contoh spreadsheet-nya yaitu program linear programming ya, atau pemrograman linear. Kemudian peramalan regresi berganda. Jadi untuk proyeksi misalkan penjualan kita akan naik atau turun di tahun ke depan atau 2 tahun lagi. Nah, itu lewat proyeksi data yang ada. Diambil datanya dari penjualan-penjualan tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu ya. Data historinya muncul semuanya, kemudian akan diproyeksikan untuk kedepannya. Kemudian nilai sekarang dan penganggaran modalnya dengan nilai current dan terkait dengan penganggaran modalnya. Aplikasi statistik dan pemodelan. Yang pertama terkait dengan supply chains. Di sini adalah mensimulasikan dan mengoptimalkan aliran rantai pasokan bahan baku ke perusahaan, kemudian mengurangi inventaris ya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak membeli bahan baku, ini akan menjadi beban di gudang. Selain membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup besar, juga akan ada kerusakan-kerusakan barang. Juga ada biaya lain yaitu perawatan bahan baku dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan menipisnya barang juga akan mengurangi kehabisan stok juga ya. Sehingga harus ada rantai nilai dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok ini ada datanya, produksi kita
diketahui oleh pemasok, pemasok akan siap bahan baku yang disuplai ke perusahaan. Nah, kita juga bisa mengetahui keberadaan bahan baku dari supplier tadi. Selalu ada atau ada kalanya kehabisan. Nah, itu kaitannya dengan itu. Sehingga membutuhkan supply chain management. Ya. Kemudian yang kedua, penetapan harga. Ini kaitannya dengan identifikasi data yang memaksimalkan hasil dan keuntungan. Nah, sehingga kita harus menerapkan fake datanya terkait dengan data harga ini, berapa yang harus kita publish. Yang ketiga, kualitas produk dan layanan, yaitu mendeteksi masalah kualitas sejak dini untuk meminimalkan ketidakpuasan dari pelanggan. Kemudian yang keempat, penelitian dan pengembangan, research and development, ya. Kaitannya meningkatkan kualitas, kemanjuran, keamanan produk dan layanan. Sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi asli yang mendukung pengambilan keputusan manajerial, yaitu ada 3, yaitu menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan keputusan sehari-hari yang sifatnya teknikal dan operasional. Kemudian menghasilkan laporan, tampilan, ya, dan tanggapan. Kemudian yang ketiga di sini adalah memenuhi kebutuhan pengambil keputusan operasional taktis yang menghadapi keputusan terstruktur. Jadi kalau terstruktur enaknya sudah ada alternatif dan pasti, ya. Tapi kalau yang semi dan tidak terstruktur itu akan sulit diambil melalui satu sistem informasi pengambilan keputusan. Nah, alternatif pelaporan manajemen. Nah, laporan ini kaitannya ada 4 model laporan, ya. Laporan terjadwal berkala, laporan pengecualian, laporan permintaan dan tanggapan, laporan yang ditekan atau di-push oleh pihak manajemen di atasnya, ya. Yang pertama dulu, laporan terjadwal dan berkala. Ini adalah format yang spesifikasi dan teratur, misalkan bulanan selalu ada. Nah, ini kalau bulanan selalu ada laporan penjualan, ada laporan produksi, ada laporan keuangan, dan lain sebagainya. Sifatnya terjadwal dan kontinu, ya. Kemudian laporan pengecualian. Di sini adalah laporan tentang kondisi luar biasa. Jadi biasanya terjadi normal, misalkan tiba-tiba terjadi, misalkan ada kecelakaan kerja, misalkan seperti itu. Ini kan kondisi luar biasa, sehingga mesin harus dimatikan atau dilanjutkan. Ada pemutusan listrik dari PLN atau listrik mati misalkan. Nah, ini kan kondisi luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan? Meneruskan produksi. Nah, kalau meneruskan produksi berarti ada alternatif-alternatif yang lain, harus menyediakan misalkan genset untuk aliran listrik atau pasokan listrik lantai produksi. Kemudian yang kedua di sini adalah dapat diproduksi secara teratur atau jika terjadi pengecualian. Kemudian laporan permintaan dan tanggapan, ini adalah informasi yang tersedia sesuai dengan permintaan dari manajemen di atasnya, ya. Kemudian yang keempat, pelaporan yang ditekan atau di-push. Di sini adalah informasi yang didorong ke jaringan komputer yang ada. Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan dari manajemen di atasnya. Pemrosesan analitis online atau OLAP di sini, ya. Online Analytic Processing, yang kita singkat dengan OLAP. Ini adalah memungkinkan manajer dan analis untuk memeriksa dan memanipulasi sejumlah besar data, dirinci dan terkonsolidasi dari banyak perspektif. Yang saya contohkan tadi, ada data yang 3 dimensi, ada kotak yang kubus, atasnya berhubungan dengan apa, samping berhubungan dengan apa, samping kiri berhubungan dengan apa. Nah, itu banyak perspektifnya, ya. Dalam satu data warehouse, nah, bisa diambil untuk terkait dengan kebutuhan untuk waktu, kebutuhan untuk pelanggan, kebutuhan untuk pasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dilakukan secara interaktif dalam waktu yang nyata, ya. Waktu real time maksudnya, ya.
waktu detik ini, jam ini, hari ini misalkan ya. Itu real time dengan respon yang cepat terhadap pertanyaan yang ada. Jadi kalau misalkan sama seperti misalkan di search engine, misalkan Google ya, kita menanyakan sesuatu, misalkan pemrosesan data, kita ketik pemrosesan data, begitu kita enter, langsung muncul banyak jawaban terkait dengan pemrosesan data tadi, sehingga kita bisa membaca detail tentang pemrosesan data. Nah, itu semacam search engine-nya. Kemudian operasi analisis online, kaitannya dengan konsolidasi, detail rincian ya, irisan atau potongan atau gabungan ya. Kemudian yang pertama dulu yaitu terkait dengan konsolidasi, agregasi data. Nah, ini harus menjadi satu piramida ke atasnya. Kemudian contoh yaitu data tentang kantor penjualan dikumpulkan di tingkat distrik. Jadi ada regional 1, regional 2, regional 3. Nah, ini dikumpulkan mengerucut di distrik. Nah, contoh paling sederhana yaitu perusahaan-perusahaan nasional ya. Perusahaan nasional misalkan, atau ini aja, toko franchise kebutuhan sehari-hari, misalkan Indomaret atau Alfamaret atau McD katakanlah ya, sama saja ya. Itu semuanya misalkan area Malang. Nah, area Malang membuat satu laporan yang ditujukan ke wilayah Jawa Timur. Nah, manajer wilayah Jawa Timur akan mengkonsolidasikan berbagai kota di Jawa Timur, Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, Kediri, dan lain sebagainya, kan mengerucut menjadi data Jawa Timur. Sedangkan data Jawa Timur akan terkonsolidasi ke manajer area wilayah Indonesia, misalkan untuk McD karena lingkupnya di Indonesia ya, ke manajer area Indonesia ya. Nah, area Indonesia ini mengkonsolidasikan data dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI, dan lain sebagainya. Seluruh provinsi di Indonesia akan mengerucut menjadi data penjualan di Indonesia. Nah, kemudian di tingkat atasnya lagi terkait dengan manajer area atau regional wilayah Asia, misalkan. Nah, ini Indonesia penjualannya berapa, Singapura berapa, Malaysia berapa, akan terkonsolidasi ke atasnya lagi. Itu sebagai contoh konsolidasi data. Kemudian yang kedua terkait dengan lihat rincian atau detail. Ini kaitannya dengan menampilkan data detail yang mendasari keputusan tadi. Contohnya angka penjualan menurut produk individu. Nah, misalkan saja perusahaan mempunyai banyak produk, ada furniture, ada makanan dan minuman, ada fashion. Nah, ini per produk bisa dilihat penjualannya, data detailnya ada. Misalkan penjualan dalam 1 tahun terkait dengan penjualan furniture berapa, terkait dengan penjualan makanan dan minuman berapa, terkait dengan penjualan fashion berapa. Nah, ini data yang rincian. Dari total tidak mau langsung ketemu totalnya, tapi ada rincian fashion berapa, makanan minuman berapa, furniture berapa. Nah, ini mungkin ada detail lagi, makanan dipisah menjadi makanan sendiri, penjualannya berapa, minuman berapa. Makanan dipecah lagi, misalkan ada makanan berat dan snack berapa, snack dipecah lagi, dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan rincian data. Kemudian irisan dan potongan atau gabungan di situ ya. Nah, ini kaitannya dengan melihat database dari sudut pandang yang berbeda, tapi mempunyai kesamaan data. Dan sering ini dilakukan sepanjang sumbu waktu atau alur waktu. Itu kaitannya dengan ada irisan dan gabungan kebutuhan dari data tadi. Sistem informasi geografi. Nah, ini kaitannya dengan GIS, Geographic Information System. DSS ini menggunakan database geografis untuk membuat dan menampilkan peta dan tampilan grafik lainnya. Nah, contohnya SIG di sini, Sistem Informasi Geografis, adalah Google Map yang saya contohkan sebelumnya. Ya. Kemudian mendukung keputusan yang mempengaruhi distribusi organ geografi seseorang dan sumber daya lainnya. Kemudian sering digunakan dengan perangkat Global Positioning System atau GPS tadi.
Nah, untuk kaitannya dengan penjualan, kadangkala misalkan produk-produk internasional yang ditempatkan di toko-toko eceran, warung-warung sederhana dan lain sebagainya, ditempeli stiker dalam bentuk PIN. Nah, dalam bentuk PIN, nah sebenarnya itu bisa di-scan dalam bentuk Global Positioning System, bahwa produknya bisa dijual di mana saja, misalkan area wilayah Blimbing gitu kan ya. Nah, itu produknya dipasarkan atau diperoleh di mana saja. Nah, ini ada yang misalkan di toko A, di toko B, di toko C. Nah, itu alamatnya di mana ada, bisa di-searching oleh manajemen melalui Global Positioning System atau GPS-nya tadi, di track posisi penjualannya. Berikutnya terkait dengan sistem visualisasi data. Ini terkait dengan merepresentasikan data kompleks menggunakan bentuk grafis interaktif 3 dimensi, misalkan bagan, grafik, peta, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu pengguna secara interaktif mengurutkan, membagi, menggabungkan, dan mengatur data saat berada dalam bentuk grafiknya, sehingga posisinya sekarang lagi di mana, akan naik atau akan turun, dan lain sebagainya. Ini untuk memvisualisasikan datanya. Menggunakan sistem pendukung keputusan atau menggunakan sistem DSS tadi. Yang pertama yaitu menggunakan sistem pendukung keputusan melibatkan proses pemodelan analisis interaktif, yaitu pengambilan keputusan tidak menuntut informasi yang ditentukan sebelumnya. Kemudian mereka sedang menjajaki kemungkinan alternatif-alternatif yang lain, sehingga alternatifnya lebih dari satu. Kemudian yang kedua, analisis jika bagaimana. Ini mengamati bagaimana perubahan variabel yang terpilih tadi, variabelnya apa saja, misalkan waktu, biaya, kenyamanan, dan lain sebagainya. Itu variabel-variabel yang terpilih ya, mempengaruhi variabel lainnya. Nah, misalkan waktu akan mempengaruhi biaya, biaya akan mempengaruhi penampilan, penampilan akan mempengaruhi kenyamanan, dan lain sebagainya, akan saling berpengaruh. Ini kaitannya dengan analisis bagaimana jika. Kemudian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini adalah mengamati bagaimana perubahan berulang pada satu variabel mempengaruhi variabel lainnya, karena variabel tertentu biasanya sensitif terhadap variabel yang lainnya. Nah, kemudian analisis pencarian tujuan. Ini membuat perubahan berulang pada variabel yang dipilih sampai variabel dipilih tadi mencapai nilai target tertentu. Nah, contohnya tadi Google Map ya. Google Map kita mau misalkan ke Balai Kota Malang atau Tugu Kota Malang ya. Kemudian kita dari Blimbing misalkan ya, diarahkan melalui jalan utama Ayani. Ternyata jalan Ayani macet. Kita ngambil jalan lain, misalkan lewat Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno-Hatta kita paksakan situ akan dimunculkan alternatif jalan yang lain, misalkan disuruh belok ke kiri lewat Kalpataru misalkan. Kemudian kita bisa menuruti lewat Kalpataru atau kita lanjutkan ke arah MT Haryono, itu juga memungkinkan ya. Kalau misalkan diarahkan ke Kalpataru, kita melanjutkan ke MT Haryono, pasti akan dicarikan alternatif yang lain lagi. MT Haryono arahnya kemana dan lain sebagainya sampai mencapai target, yaitu Balai Kota ataupun Tugu Kota Malang. Itu kaitannya dengan analisis pencarian tujuan. Kemudian analisis optimasi. Ini adalah menemukan nilai optimasi untuk variabel yang dipilih dengan batasan tertentu. Ini kaitannya dengan optimasi batasan-batasan yang ada di dalam satu perusahaan. Data mining atau penggalian data. Ini memberikan dukungan keputusan melalui penemuan dan pengetahuan. Nah, kaitannya dengan penemuan pengetahuan tadi,
Ini katanya dengan menganalisis penyimpanan besar data bisnis historinya. Ya, data-data historis itu disimpan di server sebelah mana. Nah, itu kita bisa masukkan ke data analisisnya, sehingga ini bisa mendukung keputusan-keputusan supaya benar dalam pengambilan keputusan dari manajer tadi. Kemudian mencari pola dan tren serta korelasinya. Jadi polanya misalkan data yang terstruktur itu akan lebih mudah ya. Jadi manajer sebelumnya mengambil data, kalau ada event seperti ini akan mengambil keputusan A. Manajer B akan mengambil keputusan A lagi dengan event yang sama. Manajer C akan mengambil keputusan A lagi pada event yang sama di waktu yang lain, gitu kan ya. Nah, kemudian hari ini ada manajer D. Manajer D yang barusan diangkat. Nah, kejadiannya sama, eventnya sama. Dia harus mengambil keputusan apa? A, B, atau C, menuruti keputusan manajer A, manajer B, atau manajer B. C tadi. Nah, keputusan yang diambil oleh manajer A, B, C itu adalah sama, sehingga alternatif manajer yang terakhir tadi akan mengambil keputusan contoh dari manajer yang sebelumnya, akan mengambil keputusan A misalkan. Kemudian tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis, sehingga keputusan yang diambil cepat, maka hasil yang dicapai juga akan lebih cepat lagi. Jenis analisis ada regresi, pohon keputusan, jaringan saraf atau neuro, kemudian deteksi cluster, analisis keranjang pasar. Nah, ini ada jenis analisis regresi untuk misalkan proyeksi penjualan di masa mendatang. Kemudian pohon keputusan jika ada kejadian ini, ada dua alternatif A dan B. Kita ngambil A, ada alternatif lagi A1 dan A2. Kita ngambil A1, misalkan ada pohonnya lagi A1.1, A1.2 misalkan, dan lain sebagainya. Ini membuat satu pohon keputusan. Kemudian jaringan saraf ini menyebar kemana-mana. Jadi kalau misalkan seperti ini, jaringannya macam-macam ya. Jaringannya ada yang sampai lini yang paling kecil sendiri. Kemudian deteksi cluster ini terkait dengan kelompokan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang disajikan. Kemudian analisis keranjang pasar, nah ini kaitannya dengan keputusan-keputusan eksternal. Nah, analisis demografi pelanggan akan tampak, contohnya ini ya, contoh saja, tampak seperti yang ada di layar ini. Jadi kaitannya dengan okupansi pelanggan, kaitannya dengan penjualannya, kaitannya dengan kebutuhannya per bulan berapa. Nah, ini macam-macam ya. Ini tampilan data yang saling berhubungan terkait dengan data pelanggan, demografi pelanggan. Kemudian analisis keranjang pasar atau market basket. Nah, salah satu kegunaan paling umum dari data mining adalah untuk menentukan produk apa yang dibeli pelanggan bersama dengan produk lainnya. Nah, contohnya misalkan dia membeli handphone. Nah, membeli handphone dia tidak akan hanya membeli handphone saja. Mungkin kelengkapannya akan membeli terkait dengan kartu memori, terkait dengan supaya nggak rusak dikasih lapisan pelindung, kemudian membeli casingnya, membeli kartu seluler dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi bundling tersendiri ya, produk utama yang dibeli kemudian dan produk lainnya akan mengikuti untuk dibeli juga. Itu kaitannya dengan ini ya, terkait dengan data mining. Kemudian hasil bagaimana perusahaan mempengaruhi terkait dengan produk pasarnya. Kemudian tempat barang dagangan yang di toko atau displaynya, tata letak katalog, dan formulir pemesanannya. Ini kalau online. Kemudian produk baru apa yang mau ditawarkan untuk menutupi kebutuhan dari pelanggan tadi. Kemudian panggilan telepon untuk pemasaran atau untuk customer handling yang misalkan bebas pulsa, untuk tanya dan lain sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi semuanya terkait dengan market ya, terkait dengan keranjang pasar tadi, yaitu produk pasar, produk pasarnya apa saja ya. Kemudian terkait dengan tempat
displaynya di toko, baik toko fisik konvensional ataupun toko online yang ada ya. Kemudian tata terletak atau katalog, kemudian produk baru yang ditawarkan, kemudian panggilan telepon. Sistem informasi eksekutif atau sistem informasi terkait dengan top manajemen. Ini menggabungkan banyak fitur terkait dengan fitur SIM dan DSS dijadikan satu karena ini kebutuhan dari top manajemen ya, eksekutif dari manajemen, sehingga dalam mengambil keputusan yang biasanya tidak terstruktur, nah dia membutuhkan data-data baik dari SIM maupun dari DSS. Kemudian berikutnya yaitu memberikan akses informasi yang cepat dan mudah kepada para eksekutif puncak. Identifikasi faktor-faktor yang penting untuk mencapai tujuan strategis. Faktor penentunya adalah keberhasilan. Kemudian berikutnya yaitu begitu populer sehingga telah diperluas ke manajer, ke analisis, dan pekerja pengetahuan lainnya ya, yang membagikan pengetahuan terkait dengan R&D dan lain sebagainya. Nah, fitur EIS ya, Executive Information System ya, informasi ini disajikan dalam bentuk yang disesuaikan dengan preferensi para eksekutif yang menggunakan sistem interface grafis. Biasanya kalau top manajemen kan nggak mau data detail ya, sehingga data yang diinginkan, data yang simpel-simpel tapi sesuai dengan yang diinginkan, yaitu misalkan data grafis, grafik-grafiknya, interface-nya ya, misalkan penjualannya perusahaan ini berkembang atau tidak, yes, melihat proyeksi grafik-grafik penjualan dari tahun ke tahun ya, sudah langsung itu interface grafis pengguna yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari manajer tadi. Kemudian laporan pengecualian, laporan-laporan yang tidak terstruktur tadi, pengecualian. Kemudian analisis tren dan kemampuan dalam menelusuri data yang ada, detailnya bagaimana. Ini terkait juga dengan hubungan data miningnya. Portal informasi perusahaan. Nah, terkait dengan EIP tadi, Executive Information Processing, ini adalah interface atau antarmuka berbasis web ya, interface berbasis web dan integrasi ke manajemen informasi sistem, DSS, Executive Information System, dan teknologi lainnya yang untuk tersedia semua pengguna internet dan dipilih dari pengguna ekstranet. Kemudian menyediakan akses ke berbagai aplikasi dan layanan bisnis internal maupun eksternal. Kemudian biasanya disesuaikan atau dipersonalisasi untuk pengguna atau kelompok pengguna tertentu. Kemudian sering memiliki dashboard digital, juga disebut juga portal pengetahuan perusahaan, knowledge perusahaan, knowledge management. Nah, berikutnya ini adalah contoh dashboard dari itu tadi ya. Nah, tampilannya tambah seperti ini, sehingga datanya macam-macam ya. Datanya macam-macam sehingga misalkan geografi information system, ada data email, ada data grafik, ada data detail, ada data tentang search engine. Nah, itu terkait dengan dashboardnya. Kemudian komponen portal informasi ini perusahaan tampak seperti ini ya, ada data terkait dengan penjualan, terkait dengan marketing, corporate untuk perusahaan-perusahaan grup, engineering, teknik, kemudian other, ini terkait dengan employees, supplier, dan customer. Nah, detailnya tampak seperti ini. Nah, untuk kasus kedua terkait dengan pengambilan keputusan otomatis ya. Nah, pengambilan keputusan otomatis akan lambat terwujud. Kenapa? Karena banyak sekali tentangan-tentangan kaitannya dengan menggantikan peran dari seorang manajer. Jika kadang-kala perusahaan nggak perlu lagi menggaji seorang manajer atau mengangkat seorang manajer karena misalkan sistem sudah bisa mewakili. Nah, itu kaitannya dengan itu. Nah, aplikasi awalnya hanya masalah untuk mencari solusi
ini berkontribusi untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga keputusan diambil bisa otomatis. Ini kaitannya dengan itu. Bahkan sekarang rumornya terkait dengan misalkan pengadilan, kalau misalkan ada kejahatan tertentu langsung tanpa hakim, sistem sudah memutuskan bahwa hukuman dari kejahatan ini adalah sekian tahun. Ini melalui DSS, Decision Support System, karena pengambilan keputusan banyak kasus-kasus kejahatan yang sama divonis dengan sekian tahun. Itu contohnya seperti itu. Kemudian aplikasi terkait dengan AI ini yang versi baru ya, lebih mudah dibuat dan dikelola. Pengambilan keputusan dipicu tanpa campur tangan manusia. Dapat menerjemahkan keputusan menjadi tindakan yang cepat, akurat, dan efisien. Nah, ini ada contoh yang menarik. Contohnya beberapa waktu lalu ada artikel yang menyebutkan salah satu miliarder dunia, yaitu Jack Ma, membuat satu restoran dengan tenaga robot tanpa tenaga manusia satupun. Artinya mulai penerimaan pesanan itu semuanya lewat sistem. Kemudian koki, memasak dan lain sebagainya itu ada tenaga robotik semuanya. Kemudian disajikan pada bangku nomor berapa, Anda bisa searching di YouTube ya, terkait dengan ini ya, restoran yang dibuat oleh Jack Ma ini. Ini tanpa campur tangan manusia sama sekali. Pembayarannya juga langsung e-payment, electronic payment. Kemudian penyajiannya standar, berarti kan ya, nggak pakai kosong, nggak pakai kurang matang dan lain sebagainya, sudah standar semuanya. Cita rasa juga sama, nggak mungkin ada yang terlalu asin, ada yang terlalu manis dan lain sebagainya, karena semuanya ukurannya melalui satu sistem. Ini kaitannya dengan aplikasi yang versi baru, itu contohnya. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan otomatis, yaitu analitik informasi di sini atau artificial intelligence di sini paling cocok untuk keputusan-keputusan yang harus dibuat dengan cepat dan sering menggunakan data elektronik. Ini juga terkait dengan kriteria keputusan yang sangat terstruktur, data berkualitas tinggi. Nah, salah satu contoh tadi terkait dengan koki untuk memasak satu masakan. Nah, karena sering adanya pesanan itu, sehingga sudah dibuat satu resep bahwa garamnya sekian mili, tepungnya sekian mili, kemudian airnya sekian mililiter dan lain sebagainya, sehingga sudah terstruktur semuanya. Nah, artificial intelligence ini sudah tinggal mencampur, kemudian membuat satu adonan, kemudian dimasak, kemudian sudah siap untuk disajikan. Nah, pengguna umum dari artificial intelligence di sini adalah industri transportasi, hotel, kemudian perusahaan investasi, dan pemberi pinjaman. Nah, ini sudah menggunakan teknologi sistem semuanya. Nah, kalau untuk perusahaan investasi misalkan menanamkan modal pada saham tertentu atau membeli saham tertentu, kemudian pada saat harganya turun, kapan harus dijual, kapan harus diberhentikan, sehingga kita bisa meminimalkan tingkat kerugian yang ada. Itu adalah terkait dengan sistem ya. Kemudian terkait dengan industri transportasi, ini juga ada alur misalkan tentang lalu lintas penerbangan. Nah, ini kaitannya dengan itu, otomatisasi semuanya. Ini tidak ada campur tangan dengan manusia, karena kalau dengan manusia akan ada kemungkinan human error. Nah, pertanyaan tentang studi kasus ini juga akan muncul ya. Mengapa beberapa upaya sebelumnya untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan itu gagal? Nah, ini juga ada permasalahan terkait dengan tenaga kerja yang akan tergantikan oleh tenaga robot tadi akan mendefine, artinya apa? Menolak dengan adanya teknologi kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence. Apakah perbedaan utama dari aplikasi yang berbasis artificial intelligence yang baru versus aplikasi yang lama yang menyebabkan penulis
ini menyatakan bahwa pengambilan keputusan otomatis sudah cukup dewasa sih sebenarnya ya. Dalam artian apa? Tanpa campur tangan tenaga manusia. Tapi manusia akhirnya peradabannya akan banyak pengangguran. Nah, kalau udah banyak pengangguran akan muncul misalkan kejahatan-kejahatan. Nah, ini sehingga artificial intelligence ini juga mulai sedikit diredam untuk menciptakan lapangan kerja juga. Kemudian terkait dengan jenis keputusan apa yang paling cocok untuk pengambilan keputusan otomatis. Itu tadi contohnya penerbangan yang tidak membutuhkan campur tangan manusia. Kalau misalkan terkait dengan campur tangan manusia, nah ini ada kemungkinan terjadi kecelakaan karena misalkan ada human error terkait dengan lalu lintas udara tadi. Berkaitannya dengan itu. Kemudian yang berikutnya, peran apa yang dirancang manusia dalam aplikasi pengambilan keputusan otomatis. Nah, ini perannya terkait dengan menciptakan DSS tadi, ya. Decision Support System dengan banyak alternatif. Kalau keputusan yang sifatnya terstruktur, kita bisa melakukan otomatisasi karena selalu dan bisa benar. Kemudian terkait dengan apa saja tantangan yang dihadapi oleh manajer di mana sistem pengambilan keputusan otomatis digunakan. Nah, ada kekhawatiran manajer tadi akan tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena peran dari manajer tadi sudah tergantikan oleh satu sistem informasi. Solusi apa yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan seperti itu? Nah, artinya meningkatkan intelijensi dari manusia yang gunanya adalah untuk menciptakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan guna pengambilan keputusan-keputusan yang terstruktur. Nah, pengambil keputusan adalah dari manajer tadi, tidak melalui otomatisasi. Artificial intelligence atau AI tadi adalah bidang sains dan teknologi yang berdasar pada ilmu komputer, biologi, psikologi, ilmu bahasa, matematika, dan teknik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan komputer yang dapat mensimulasikan kemampuan berpikir dan melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan juga. Nah, ini sudah muncul robot-robot yang tampilannya seperti manusia. Sebagai contoh, di Jepang ada yang menciptakan produk yang bisa bermain alat musik. Nah, ini kan berarti dia bisa melihat dari orang yang bermain alat musik, bisa mendengarkan nada-nadanya, kemudian bisa berjalan ke panggung, kemudian bisa juga mungkin ada alternatif berbicara ya, kemudian merasakan nadanya terlalu tinggi atau nadanya terlalu rendah. Nah, itu ada yang dirasakan oleh si robot tadi. Nah, ini kaitannya dengan ini, artificial intelligence. Berikutnya atribut perilaku intelijen. Beberapa atribut perilaku cerdas atau intelijen di sini, yaitu yang pertama adalah pikirkan dan nalar. Nah, ini berarti kecerdasan buatan tadi harus mempunyai daya untuk berpikir dan bernalar ya. Kemudian ada alasan untuk memecahkan satu masalah. Kemudian belajar atau memahami dari pengalaman atau histori. Dapat menerapkan pengetahuan dari ilmu pengetahuan yang ada, knowledge management yang ada. Kemudian menunjukkan kreativitas dan imajinasi. Mampu menghadapi situasi yang kompleks dan ambigu atau membingungkan. Kemudian menanggapi dengan cepat dan sukses pada situasi yang baru dengan event yang sama atau kejadian yang sama. Kemudian mengenali kepentingan relatif dari elemen-elemen dalam situasi tertentu. Kemudian menangani informasi yang ambigu, tidak lengkap, atau salah bahkan. Ini kaitannya dengan perilaku intelijen. Kemudian domain dari kecerdasan buatan.
Nah, ini kaitannya dengan artificial intelligence. Itu ada terkait dengan cognitive science application ya, ada robotic application dan natural interface application. Nah, kalau terkait dengan cognitive science di sini terkait dengan expert system. Ya, sistem dari pakar yang menciptakan artificial intelligence tadi ya. Kemudian learning system, sistem pembelajaran, fuzzy logic, kemudian genetic algorithm, kemudian neural network atau jaringan syaraf tadi ya, kemudian intelligent agent yang menciptakan produk-produk artificial technology, artificial intelligence juga. Kemudian robotic application yaitu visual perception ya, kemudian tactical, kemudian dexterity, locomotion, navigation. Kemudian natural interface application terkait dengan natural language atau bahasa yang natural, kemudian speech recognition ya, terkait dengan penangkapan pembicaraan ya, kemudian multi sensory interface dan virtual reality untuk daya tangkap dan daya lihat dari artificial intelligence tadi. Ilmu kognitif atau cognitive science satu persatu kita bahas ya. Ini adalah aplikasi dalam ilmu kognitif artificial intelligence, yaitu terkait dengan expert system, terkait dengan sistem berbasis pengetahuan atau knowledge, terkait dengan sistem pembelajaran adaptif, sistem logika fusi, dan jaringan saraf tadi. Kemudian perangkat lunak, algoritma, genetik, agen kecerdasan, dan lain sebagainya. Kemudian fokus pada bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana manusia berpikir dan belajar. Nah, ini akan diterapkan pada artificial technology tadi, artificial intelligence tadi. Kemudian terkait dengan robotik, artificial intelligence, teknik dan filosofi adalah disiplin dasar robotik untuk menghasilkan mesin robot dengan kecerdasan komputer, kecerdasan buatan, dan kemampuan fisik seperti manusia. Itu sesuatu tujuan yang diinginkan dari sistem robotik tadi. Kemudian area ini mencakup dengan aplikasi yang dirancang untuk memberi robot kekuatan dalam hal penglihatan, ada reality virtual ya, kemudian terkait dengan persepsi visual juga. Nah, kalau misalkan melihat sesuatu, memvisualisasikan, mempersepsikan ini adalah barang apa. Nah, itu ditangkap oleh robot. Kemudian terkait dengan menyentuh atau touch. Nah, ini kalau misalkan bermain gitar, robot bermain gitar. Nah, ini bagaimana memetikkan senar atau dawai gitar tadi ya. Itu kaitannya dengan itu. Kemudian terkait dengan ketangkasan atau dexterity. Ini kaitannya dengan kemampuan keahlian dalam memainkan gitar kalau di robot tadi. Kemudian daya penggerak atau locomotion, dan terkait dengan navigasi, orang yang menggerakkan robot tadi melalui remote atau software atau sistem. Jadi katakanlah di enter, nah robot tadi bisa memainkan lagu tertentu yang diinginkan oleh navigatornya. Itu kaitannya dengan itu. Kemudian natural interface ya, ini terkait dengan dorongan utama di bidang artificial intelligence dan pengembang interface alami ya. Bahasanya natural atau alami ya, sesuai dengan bahasa keseharian dari pengembang tadi. Kemudian mengenal suara ya, mengenal suara berarti kan ada mikrofon yang bisa mengenalkan suara ke dalam sistem. Kemudian reality maya atau virtual realization, realita virtual ya. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan untuk melihat, Kemudian melibatkan penelitian dan pengembangan atau research and development di bidang ilmu bahasa, psikologi, ilmu komputer, dan disiplin lainnya untuk menjadi satu kesatuan menciptakan robot-robot yang diinginkan oleh pengembangnya. Kemudian aplikasi komersial terbaru dari artificial intelligence ini mendukung keputusan.
Pendukung keputusan ini bisa untuk membantu menangkap alasan serta apa dari desain yang direkayasa dan pengambilan keputusannya bagaimana. Nah, ini terkait dengan aplikasi yang komersial ya, sudah ada, sehingga membeli aplikasi ini dibandingkan dengan menggaji seorang manajer lebih efektif mana, lebih efisien mana. Nah, itu jadi alternatif di sini. Kemudian berikutnya pencarian informasi, yaitu menyaring informasi gelombang pasang yang menjadi presentasi dari presentasi sederhana. Kemudian teknologi bahasa yang alami, natural tadi. Kemudian penggalian database atau database mining. Itu dari aplikasi ini. Kemudian aplikasi komersial terbaru dari AI ini juga terkait dengan realita maya atau virtual reality. Ini kaitannya dengan penglihatan ya, penglihatan seperti sinar X yang dimungkinkan oleh visualisasi reality yang ditingkatkan untuk membantu ahli bedah. Ini dengan sinar X membantu dokter dalam operasi-operasi penyakit tertentu ya. Kemudian animasi otomatis dan interface haptik ya, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek yang secara virtual. Kemudian robotik, yaitu sistem inspeksi visi dari mesin, kemudian sistem robotik yang mutakhir. Nah, kalau terkait dengan robot mikro dan tangan serta kakinya ya, nah ini kalau robot-robot tadi ya, sehingga sistem penglihatan modular kognitif dan dapat dilatih. Berikutnya terkait dengan expert system, sistem pakar atau expert system. Ini adalah sistem informasi yang berbasis pengetahuan, memberikan pengetahuan tentang area aplikasi yang spesifik dan kompleks tentunya, karena ini biasanya untuk pakar-pakar atau sistem yang sifatnya tidak terstruktur atau top management. Kemudian bertindak sebagai konsultan ahli untuk pengguna akhirnya. Nah, ini kaitannya dengan membantu pengambilan keputusan dari pengguna akhir seorang manajer tadi. Komponen dari sistem pakar atau expert system, dasar pengetahuan ini terkait dengan fakta tentang bidang atau subjek tertentu. Kemudian heuristik yang mengungkapkan prosedur penalaran seorang ahli atau rule of thumb. Sumber daya perangkat lunak ini adalah mesin inferensi, memproses pengetahuan dan merekomendasikan suatu tindakan. Kemudian yang kedua di sini adalah program interface, pengguna yang berkomunikasi dengan pengguna akhirnya. Pemrograman, penjelasan, menjelaskan proses penalaran kepada pengguna akhirnya. Metode representasi pengetahuan ini berbasis objek, yaitu pengetahuan direpresentasikan sebagai jaringan objek. Kemudian objek adalah elemen data yang mencakup data dan metode atau proses yang bekerja pada data tersebut. Kemudian berbasis aturan tentunya ya. Ini kaitannya dengan pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk aturan dan pernyataan fakta. Kemudian aturan adalah pernyataan yang biasanya berbentuk premis atau kesimpulan, if then. Kategori aplikasi sistem pakar atau expert system di sini adalah manajemen keputusan, analisis portofolio pinjaman misalkan ya. Kemudian evaluasi kinerja karyawan, penjaminan asuransi dan lain sebagainya. Kemudian diagnosis atau pemecahan masalah ini terkait dengan kalibrasi peralatan, tingkat kesalahan atau sensoritas peralatan misalkan tadi. Kemudian operasi helpdesk-nya bagaimana, bantuan, diagnosa medisnya bagaimana, proses debug dari perangkat lunak apakah bekerja atau tidak. Kemudian desain konfigurasi, ini kaitannya dengan penginstolan opsi dari komputer
kemudian studi manufakturnya, jaringan komunikasinya bagaimana, ini terkait dengan desain. Terkait dengan seleksi atau klasifikasinya, ini terkait dengan pemilihan material atau bahan-bahan yang digunakan, kemudian identifikasi akun yang menunggak, ini kaitannya dengan piutang ya. Kemudian klasifikasi, kemudian klasifikasi informasi, identifikasi tersangka, dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan pemantauan atau kontrol proses, ini terkait dengan pengendalian. Pemantauan atau kontrol, ini proses kontrol mesin, misalkan termasuk robotik tadi. Kemudian kontrol inventaris, ditaruh di mana, atau rusak atau tidak. Nah, ini kaitannya kontrol inventaris. Kemudian pemantauan produksi, pengujian kimia. Manfaat dari expert system atau sistem pakar ini adalah menangkap keahlian seorang pakar atau sekelompok pakar dalam sistem informasi yang berbasis komputer agar lebih cepat dan lebih konsisten daripada seorang ahli. Karena pemikiran banyak orang tentunya kan lebih bagus daripada pemikiran satu orang. Nah, pemikiran banyak orang tadi diterjemahkan dalam bentuk satu sistem expert tadi. Kemudian dapat berisi pengetahuan dari banyak ahli, tidak lelah atau terganggu. Kalau seseorang kan pasti ada lelahnya ya, tapi kalau di sini kalau menggunakan sistem selama 24 jam tidak akan ada kelelahan. Kemudian tidak boleh terlalu banyak bekerja atau stres, ini kalau manusia ya. Tapi kalau sistem tidak akan terjadi ini. Kemudian membantu melestarikan dan memperbanyak pengetahuan dari para ahli manusia. Batasan sistem pakar atau expert system. Batasan utama dari sistem pakar atau expert system di sini adalah berfokus pada keterbatasan ya, terbatas pada fokus atau masalah tertentu. Kemudian ketidakmampuan untuk belajar, masalah perawatan, biaya pengembangan, hanya dapat memecahkan jenis masalah tertentu dalam domain pengetahuan yang sifatnya terbatas. Jadi meskipun pakar tidak bisa menyelesaikan semua kasus yang ada. Nah, kepakaran itu di bidang apa? Di bidang ekonomi akan ada kepakaran di bidang ekonomi. Kepakaran di bidang bisnis tentunya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Tidak bisa menyelesaikan masalah misalkan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan expert system atau sistem pakar. Ini kaitannya dengan karakteristik kesesuaian dari expert system terkait dengan domain, keahlian, kompleksitas, struktur, dan ketersediaan. Satu persatu. Domain atau area subjek masalah kecil dan terdefinisi dengan baik. Ini kecil permasalahannya, skupnya spesial ya. Spesial, fokus pada permasalahan-permasalahan tertentu, tidak meluas domainnya karena sistem pakar tadi kepakarannya tidak ke semua bidang. Kemudian keahlian, ini adalah pengetahuan teknik dan intuisi dibutuhkan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Kemudian kaitannya dengan kompleksitas, ini adalah memecahkan masalah, adalah tugas kompleks yang membutuhkan pemrosesan inferensi secara logis. Struktur, di sini adalah proses solusi, harus mampu mengatasi data yang tidak terstruktur, tidak pasti, hilang, bertentangan, serta situasi masalah yang selalu berubah-ubah terus. Nah, kaitannya dengan ketersediaan, ada ahli yang pandai bicara, kooperatif, dan didukung oleh manajemen dan pengguna akhir yang terlibat dalam proses pengembangan. Ini kaitannya dengan ketersediaan. Nah, pengembangan alat pengembangannya. Ini sebagai contoh ada Cell System Pakar atau Expert System, Cell Expert System. Ini adalah cara termudah untuk mengembangkan sistem pakar. Paket perangkat lunak terdiri dari sistem pakar itu sendiri atau expert system tanpa basis pengetahuan. Memiliki sistem inferensi
dan program interface dari penggunanya. Kemudian rekayasa penggunaan, pengetahuan pengembangan, ya, pengetahuan pengembang. Nah, ini katanya dengan bekerja dengan para ahli untuk menangkap pengetahuan, ya, fakta dan aturan praktis yang mereka miliki. Kemudian membangun bisnis, kemudian membangun basis pengetahuan, dan jika perlu sistem pakar lainnya dengan bidang keilmuan lainnya. Melakukan peran yang mirip dengan analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi yang konvensional. Kemudian jaringan neural atau jaringan saraf tadi, yang modelnya banyak sekali jaringannya, yang semakin besar, kemudian ke arah kecil dan jaringannya sampai jaringan paling serabut, ya. Kemudian sistem komputasi yang dimodelkan setelah jaringan otak dari elemen pemrosesan yang paling berhubungan, neuron tadi. Kemudian prosesor yang saling berhubungan, beroperasi secara paralel dan berinteraksi satu prosesor dengan prosesor yang lain, satu sama lainnya, ya. Ini katanya. Kemudian memungkinkan jaringan untuk belajar dari data yang diproses. Nah, jaringan tadi bisa menyerap informasi data dari jaringan yang lainnya. Fusi logik. Nah, ini logika fusi. Ini menyerupai dengan nalar manusia, ya, nalar atau pemikiran manusia. Ini memungkinkan untuk nilai perkiraan dan kesimpulan dan data yang tidak terlalu lengkap atau ambigu atau membingungkan, ya. Kemudian menggunakan istilah seperti sangat tinggi, alih-alih akurat dan tepatnya. Sangat tinggi itu kan relatif, ya. Ketinggian berapa? Dia hanya menyatakan sangat tinggi, sangat rendah, dan lain sebagainya, yang relatif semuanya. Kemudian lebih sering digunakan di Jepang daripada di Amerika, karena ya digunakan dalam protokol proses fusi yang digunakan di kereta bawah tanah, lift, mobil, dan lain sebagainya. Algoritma genetik. Nah, ini perangkat lunak algoritma genetik. Ini menggunakan fungsi Darwinian, ya, pengacaan dan matematika lainnya. Mensimulasikan proses evolusi, menghasilkan solusi yang semakin baik untuk suatu masalah tertentu, ya. Kemudian sedang digunakan untuk memodelkan berbagai proses ilmiah, teknik, dan bisnis. Sangat berguna untuk situasi di mana ribuan solusi mungkin muncul, ya. Ini katanya kan algoritma genetik. Reality virtual atau virtual reality, realita maya. Realita virtual adalah realita simulasi komputer. Ini kaitannya dengan area kecerdasan buatan yang berkembang semakin pesat, berasal dari upaya untuk membangun interface manusia dengan komputer yang secara alami, realistis, dan multisensorik. Kemudian mengandalkan perangkat input dan output multisensoris juga, ya. Kemudian menciptakan dunia 3 dimensi melalui penglihatan, suara, sentuhan, juga yang disebut dengan telepresence. Tipikal dari virtual reality application, aplikasi realitas virtual ini merupakan saat ini desain dengan bantuan komputer, diagnosis dan perawatan medis, kemudian eksperimen ilmiah, simulasi penerbangan, demonstrasi produk, pelatihan karyawan, hiburan, dan lain sebagainya. Termasuk model kali ini saya menggunakan virtual, ya, virtual reality. Intelijensi agen, ini katanya dengan pengganti perangkat lunak untuk pengguna akhir
atau proses yang memenuhi kebutuhan atau aktivitas yang disebutkan, yaitu menggunakan basis pengetahuan bawaan dan yang dipelajari untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas dengan cara memenuhi niat atau tujuan dari penggunanya. Kemudian juga dipanggil robot atau bot perangkat lunak tadi. User interface agent, interface tutor. Nah, interface tutor ini kaitannya dengan pengamatan dari operasi komputer pengguna, ya, perbaiki kesalahan dari pengguna, berikan petunjuk, saran tentang penggunaan dari perangkat lunak yang efisien bagaimana. Kemudian presentation agent ini yaitu menampilkan informasi dalam berbagai bentuk atau media berdasarkan preferensi dari pengguna. Kemudian agen navigasi jaringan, network navigation agent, ini temukan jalur ke informasi, berikan cara untuk melihatnya berdasarkan preferensi penggunanya juga. Kemudian bermain peran atau role playing, memainkan permainan bagaimana jika dan peran lain untuk membantu pengguna memahami informasi dan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, information management agent ini kaitannya dengan pencarian agen juga, ya. Search agent, nah ini membantu pengguna menemukan file atau database, mencari informasi dan menyarankan serta menemukan jenis produk informasi, media, sumber daya baru. Kemudian broker informasi atau information brokers. Nah, ini kaitannya dengan menyediakan layanan komersial untuk menemukan dan mengembangkan sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau pribadi dari penggunanya. Yang ketiga terkait dengan filter information. Information filter ini adalah menerima, mencari, memfilter, membuang, menyimpan, meneruskan, dan memberi tahu pengguna tentang produk yang diterima atau diinginkan, termasuk email, pesan suara, dan media informasi lainnya. Nah, di penghujung episode kali ini sebagai tugas di chapter 10 Anda buka di halaman 442, itu ada kasus ketiga terkait dengan Gojir, JIE, Osum. Nah, ini silakan Anda pelajari, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang ada di kasus ketiga ini. Selamat mengerjakan. Kemudian hasilnya tulis di selembar kertas, kemudian difoto, dikirimkan di @mudo masing-masing beserta QR code masing-masing untuk absensi kehadiran Anda. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.